Ya, karena waktunya sudah menunjukkan 10.45, maka kita akan segera memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, harap selama pembelajaran adik-adik menyiapkan semua peralatannya dengan baik, dan juga saat pembelajaran nanti kalian boleh bertanya dan juga berharap keaktifan kalian ya. Nah, sebelum kita memulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa kakak pimpin, berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelumnya kakak mau bertanya apakah share screen-nya sudah terlihat atau ada yang terganggu mungkin? Oke, bagus. Hari ini kita langsung saja menuju ke materi pembelajaran. Kita akan belajar tentang mengenal lingkungan kerja pemrograman Visual Scratch. Seperti yang sudah kakak jelaskan dari pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang memahami pemrograman Visual Scratch dan juga sudah memberikan beberapa cara atau langkah-langkah kepada adik-adik untuk bagaimana adik-adik menginstal dan juga mendownload Scratch baik secara online maupun offline. Selain itu juga kakak sudah mengajarkan tentang bagaimana cara membuat akun web di Scratch. Nah, hari ini sebelum kita memulai, kakak ingin bertanya apakah di antara adik-adik masih ada yang belum mengerjakan tugas atau apakah kalian semuanya sudah mengerjakan? Sudah, Kak. Masih ada yang belum mengerjakan atau belum? Saya sudah, Kak. Oke, makasih yang sudah mengerjakan, terima kasih banyak. Adik-adik yang lain silakan untuk mengerjakan tugasnya ya, karena itu sangat penting untuk pembelajaran selanjutnya. Karena hari ini kita akan belajar tentang mengenal lingkungan kerja pemrograman Visual Scratch. Selanjutnya itu kita akan masuk pada bagaimana adik-adik membuat program di Scratch. Jadi adik-adik, harapan kakak itu kalian semua sudah mengerjakan dan juga sudah mempunyai akun masing-masing. Nah baik, sekarang kita akan langsung saja masuk ke materi. Nah hari ini pengenalannya itu tentang lingkungan kerja pemrograman Visual Scratch. Baik, yang pertama itu adalah tampilan di mana adik-adik jika sudah mendownload Scratch itu, maka tampilan utamanya itu seperti gambar yang ada yang adik-adik lihat di PPT yang kakak bagikan. Nah, jika kita sudah membuat akun Scratch secara online maupun ada aplikasinya, maka saat mengkliknya itu akan muncul tampilan seperti pada gambar yang terlihat di screen adik-adik. Nah, gambar ini pun sama, baik yang di akun web seperti ini maupun yang ada aplikasinya. Jadi adik-adik baik secara online maupun offline itu sama saja tampilan yang muncul. Nah, gambarannya itu seperti yang terlihat ini. Berikutnya, menu bar. Menu bar itu merupakan menu yang berisi perintah-perintah menu aktif yang dimulai dari menu file, edit, sampai tutorial. Nah, menu-menu bar ini adalah menu yang tercoret di tampilan adik-adik. Yang kakak coret ini, ada satu menu yang tidak tercoret, yaitu menu bahasa. Ini seperti globe, ya, gambarnya seperti globe, ini adalah menu bahasa.
untuk pemilihan bahasa di Scratch. Nah, jadi menu file ini adalah menu yang untuk menyimpan hasil atau program yang disimpan di dalam Scratch. Jadi kalau kita sudah mengerjakan program kita, kalau kita menyimpannya itu akan terdapat di menu file ini ya, adik-adik. Dan selanjutnya adalah menu edit atau customize. Jadi menunya ini adalah untuk membuat atau mengubah jika terdapat kesalahan di dalam Scratch. Jadi menu edit ini adalah kalau kita melakukan kesalahan di saat kita membuat program, maka kita bisa menggunakan menu edit ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah menu tutorial. Menu tutorial ini adalah menu yang menampilkan cara untuk membuat program, dari cara menambahkan suara, membuat efek, dan banyak lagi. Jadi menu tutorial ini, dia itu seperti tutorial-tutorial yang menjelaskan jika adik-adik belum mengerti bagaimana membuat supaya sprite-nya ini bergerak, maka adik-adik bisa belajar di menu tutorial, atau bagaimana cara untuk menambahkan kata-kata atau menambahkan suara. Adik-adik bisa belajar dari menu tutorial ini. Banyak sekali pilihan yang dapat adik-adik pelajari dari menu tutorial yang ada. Nah, selanjutnya itu menu language atau bahasa. Jadi menu bahasa ini ada banyak pilihannya, karena di dalam Scratch itu tidak ada pilihan bahasa Indonesianya, jadi kita pakainya yang English. Nah, selain bahasa Inggris juga ada banyak sekali pilihan bahasa di pilihan bahasa ini. Nah, sampai di sini, apakah ada adik-adik yang belum paham atau kalau terlalu cepat menjelaskan? Atau mungkin masih kurang mengerti? Tidak, Kak. Oh iya, baik. Berarti semuanya sudah paham ya sampai di sini? Sudah, Kak. Oke, baik. Selanjutnya, kita masuk ke menu bar. Menu tab bar ini merupakan menu tempat menampilkan kategori dari daftar menu code, menu customs, dan sound. Nah, di sini kakak akan jelaskan dari menu codes ini. Kalau tab code itu merupakan kotak-kotak atau blok-blok kode yang dapat di-drag dan ditempatkan di script area. Nah, tab code ini juga sering disebut dengan block palette. Nah, tab code itu yang ada di sini ya, yang berwarna-warni ini. Ini itu untuk di-drag. Di-dragnya itu jika adik-adik ingin menambahkan percakapan atau suara, atau adik-adik ingin menambahkan gerakan, itu dilakukan semuanya di menu tab code. Nah, selanjutnya itu menu customize. Nah, menu customize ini digunakan untuk menampilkan paint editor yang berfungsi mengatur komposisi dari sprite. Jadi di menu customize ini, menunya itu untuk kayak ingin edit-edit atau tambahkan semacam topi, atau dikasih sejenis tampilan-tampilan yang lain untuk menambahkan fitur di sprite-nya sendiri, bisa gunakan customize. Nah, itu untuk menu customize. Selanjutnya menu sounds. Menu sounds atau tab sounds ini digunakan untuk mengatur suara yang akan digunakan dalam mengatur program. Jadi jika adik-adik ingin menambahkan suara di dalam program adik-adik, adik-adik bisa menggunakan menu sounds ini. Selanjutnya itu ada tab backdrop. Tab backdrop
backdrops ini digunakan untuk menampilkan text editor untuk mengatur gambar dari backdrop. Jadi untuk mengatur backdrop itu latar ya, latar belakang. Misalnya adik-adik ingin kasih latarnya misalnya di taman atau di rumah atau di lapangan, itu bisa pakai tab backdrops. Nah, selanjutnya kita ke script area. Nah, script area ini merupakan tempat untuk meletakkan script atau menampilkan perintah-perintah yang kita berikan pada bahasa pemrograman ini. Atau bisa juga disebutkan bahwa script area ini merupakan bagian jendela yang digunakan untuk menyusun atau menempatkan blok kode dengan cara drag atau drop. Jadi adik-adik, seperti yang sudah kakak jelaskan bahwa di menu yang ini, di daerah yang sudah kakak gambar ini, itu adalah tempat atau menu yang disebut script area. Jadi adik-adik jika ingin melakukan editing atau menambahkan suara yang seperti kakak jelaskan sebelumnya, menambahkan suara, menambahkan kata-kata, itu dilakukan di jendela sini ya, yang kakak coret ini. Jadi di situ tempatnya, dengan caranya itu diklik yang di tab code ini ada menu pilihan dari yang bentuknya blok ini, tinggal di drag atau di drop ke area script area ini, maka nanti otomatis juga akan menjadi salah satu cara supaya customs kita atau sprite kita ini dia bergerak. Misalnya maunya sprite kita itu dia bergerak di taman itu dengan 10 langkah. Nah, adik-adik pilih yang move 10 steps ini. Nah, di situ akan nanti pada saat pengaturannya itu otomatis sprite kita itu akan berjalan 10 langkah seperti itu. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang kurang jelas? Atau mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, tidak ada ya. Selanjutnya kita langsung ke menu sprite and stack pen. Nah, menu-nya itu yang kakak arsir atau yang kakak gambar ya di bagian pojok kanan ini, itu yang disebut dengan menu sprite dan stack pen. Nah, menu sprite sendiri adalah menu yang lebih kelihatan sekali di sini. Kalau menu sprite itu dibagi dua ya. Nah, yang paling besar ini yang dinamakan menu sprite pen. Menu sprite pen ini merupakan tempat yang digunakan untuk menampilkan daftar sprite yang dimiliki oleh proyek yang sedang dikerjakan dan tombol serta informasi tentang sprite yang dipilih. Misalnya adik-adik pilihnya ini seperti yang tertera yang terlihat di gambar atau di tampilan itu, sprite-nya itu kucing. Nah, nanti otomatis akan terlihat di menu sprite pen ini. Seperti yang terlihat di tampilan adik-adik itu ada gambar kucing. Nah, itu salah satu informasi yang terdapat di menu sprite pen. Selanjutnya adalah menu stack pen. Menu stack pen itu yang di pojok sendiri, yang paling kecil. Ya. Menu stack itu yang terlihat di samping kanan sendiri ini, yang paling kecil itu yang disebut dengan menu stack pen. Nah, menu stack pen ini merupakan menu yang merupakan tempat yang digunakan untuk menampilkan daftar backdrop atau latar yang digunakan di stack. Jadi tadi itu di stack ini kan kita bisa gunakan latar maupun
maupun yang dalam artian adalah lokasi ya, lokasi tempat sprite kita misalnya di taman. Nah, nanti akan muncul di stack pen ini. Nanti dari stack pen ini nanti dia di drop ke stack-nya ini, sehingga nanti kalian bisa membuat sprite kalian itu ada di taman atau di rumah atau di lapangan atau di sekolah pun bisa. Ada pilihannya di Scratch-nya sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu stack. Nah, menu stack ini merupakan bagian jendela yang digunakan untuk menunjukkan tampilan dan program untuk melihat hasil backdrop dan sprite serta gerakan dan interaksi antar sprite yang telah diatur. Nah, di bagian yang kakak coret ini, itu yang disebut dengan stack. Seperti yang kita pelajari sebelumnya itu, bahwa di stack ini adalah tempat di mana sprite kita ini ditempatkan. Nah, bahkan semua pilihan-pilihan yang nanti muncul, semuanya akan ada di sprite ini. Misalkan tadi kita kasih contoh untuk membuat sprite kita itu melangkah 10 langkah. Nah, nanti saat digerakkan, menu sprite-nya ini bisa bergerak di area stack ini. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang go dan stop. Jadi ini adalah menu go dan stop. Menu go dan stop ini ada di sebelah kiri. Paling pojok kiri yang simbolnya bendera hijau dan juga persegi 6 ini. Nah, tombol go sendiri yaitu yang simbol bendera. Yang simbol bendera ini digunakan untuk menjalankan blok kode yang ada di script area. Nah, jika tadi itu kita sebelum mendrag atau mendrop suara atau kata-kata atau langkah, kita sebelumnya harus memilih atau menggunakan tombol go ini supaya nanti saat proses pengeditan atau penambahan drag dan atau drop itu bisa berjalan. Jika kita tidak menambahkan menu go sebelumnya, maka jika kita memilih menu yang ada di tab code ini, maka tidak akan nanti programnya itu tidak terlihat. Walaupun kita sudah mengedit atau menambahkan menu tab code dari suara atau dari dari suara, dari kata-kata, atau membuat sprite kita itu melangkah, itu tidak akan jadi seperti itu. Nah, sama halnya juga dengan menu stop. Menu stop ini atau tombol stop yang segi 6 ini, dia digunakan untuk menghentikan blok code yang sedang dijalankan. Jadi kita juga harus menambahkan tombol stop ini supaya misalnya percakapan kita itu ada 3, maka nanti di setiap percakapannya itu harus ada tombol stop supaya sprite kita, misalnya ada 2 sprite yang dipilih, mereka saling bertukar untuk menyapa seperti itu. Misalnya kita dari tab kata itu kita dropnya itu ke stack, makanya nanti otomatis sprite kita itu akan berkata dan secara otomatis berhenti seperti itu adik-adik. Nah, sampai di sini masih ada yang kurang jelas atau mungkin kurang paham sebelum kita lanjut? Bagaimana? Berarti semuanya sudah paham ya sama apa yang kakak jelaskan, atau mungkin terlalu cepat? Tidak, Kak, sudah paham. Oke, baik.
Uh, Kalau gitu kita lanjut ke slide terakhir. Nah, di sini ada pengaturan jendela. Pengaturan jendela itu yang paling pojok kanan ini merupakan bagian untuk mengatur dan menyesuaikan kebutuhan dan mengatur letak tampilan program. Nah, kalau kita memilih menu, salah satu menu yang ada di pengaturan jendela ini, maka nanti tampilannya akan besar ya. Misalnya menu steak ini kurang terlalu kecil buat adik-adik, bisa dipilih salah satu menu yang paling pojok kanan itu untuk menampilkan supaya nanti tampilan di layar monitor adik-adik itu nanti akan muncul hanya stage tempat sprite dan juga backdropnya ini. Jadi adik-adik kalau merasa seperti tampilannya terlalu kecil, adik-adik bisa memilih bagian-bagian dari pengaturan jendela, sehingga nanti adik-adik saat bekerja juga bisa menyesuaikan dengan kenyamanan dan juga kesiapan dari adik-adik. Nah, jadi seperti itu adik-adik, pembelajaran kita hari ini tentang mengenal lingkungan kerja pemrograman Visual Scratch. Nah, dari yang telah kita atau yang kakak sharing ini, apakah adik-adik ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang masih kurang dipahami? Silakan adik-adik bertanya. Atau mungkin adik-adik sudah mengerti ya semuanya. Jadi untuk bertanya itu adik-adik tidak bertanya, ayo. Mungkin masih ada yang kurang jelas, supaya nanti saat kalian mengerjakan, misalnya kasih tugas untuk membuat Scratch model ini, membuat seperti ini gitu dari guru atau dari kakak, itu kalian bisa paham dan saat pengerjaannya itu kalian tidak tertinggal atau merasa kok saya rasa saya kurang mengerti ya di bagian sini ya. Nah, sekarang itu adalah saat yang tepat buat adik-adik untuk bisa menanyakan sebelum kalian diberi tugas dan juga sebelum kalian mengerjakan seperti itu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Atau mungkin kalian sudah mengerti semuanya ya? Kakak rasa kalian tidak bertanya seperti ini, berarti kakak nangkapnya itu kalian semuanya sudah mengerti dan paham. Kakak itu betul-betul berharap ada salah satu dari kalian yang seperti bertanya seperti itu. Oke, baik. Berarti tidak ada yang mau bertanya ya. Oke, kalau gitu hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Nah, sebelumnya kakak minta supaya kalian mempelajari lagi tentang mengenal lingkungan kerja dari pemrograman Scratch, supaya kedepannya itu saat ada pembelajaran dan pertemuan selanjutnya itu kalian bisa langsung paham dan juga nanti langsung mengerti dan paham tentang bagaimana cara kerjanya dari Scratch dan juga bagaimana cara kerja dari menu-menu Scratch ya. Dan mohon sekali kalian untuk tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker kemanapun kalian pergi, karena itu penting sekali supaya kalian tetap sehat dan juga tidak sakit gitu ya, karena kan sekarang keadaan itu sangat tidak mendukung sehingga untuk pergi kemana saja atau datang ke sekolah saja itu sudah susah, apalagi kalau kita sampai sakit itu terkena virusnya itu akan sangat maksudnya menyakitkan diri kita sendiri. Jadi kakak harap
adik-adik tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan juga selalu pakai masker. Misalnya kalau kalian bosan di rumah karena tidak melakukan pekerjaan apa-apa, atau mungkin merasa bosan, kalian bisa coba hal-hal yang baru, misalnya cari hobi yang baru. Kalau kalian penasaran bagaimana cara menggambar, itu kalian coba sendiri, coba belajar. Dengan adanya kesempatan untuk kalian tinggal di rumah, selain belajar, kalian juga bisa melatih diri kalian untuk mengembangkan diri dengan hobi yang kalian punya, atau mungkin kalian ingin melakukan sesuatu hal yang baru, itu kalian bisa sekali untuk memilih kesempatan ini untuk digunakan seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk selalu banyak minum air dan olahraga, itu penting sih supaya kalian bisa tetap sehat seperti itu. Nah, pembelajaran kita hari ini sekian. Silakan untuk nanti kalian belajar lagi. Setelah pembelajaran ini akan ada video yang di LMS, jadi kalian jangan lupa untuk mempelajari lagi, karena di situ terdapat penjelasan-penjelasan juga yang tadi kakak jelaskan. Kalau kurang paham, silakan kalian nonton kembali lagi videonya. Nah, seperti itu. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Kakak tanya sekali lagi, apakah betul-betul kalian sudah paham atau ada yang kurang dipahami? Jadi kalian bisa punya waktu sekarang untuk bertanya lagi. Ya, semuanya sudah paham ya? Paham, Kak. Oke, baik. Nafis, oke. Terima kasih. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran. Sebelumnya kita berdoa. Kakak pimpin, doa mulai. Doa selesai. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya, dan terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi berkat buat adik-adik dan juga tetap semangat dalam pembelajaran yang akan datang lagi. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih.